praktisi yang kemudian berpendapat bahwa kenapa nggak kita taruh di saat selama kita yakin, kita sudah melakukan analisis, kita sudah melihat dari perspektif yang lain-lain dan seterusnya itu dan kita yakin bahwa perusahaannya ini bagus, kenapa nggak kita masukkan di semuanya di sana gitu. Cuman sekali lagi fungsi diversifikasi yang paling utama tadi saya sepakat bahwasannya dia akan lebih cenderung minimalisir resiko. Bukan dalam konteks untuk maksimalkan keuntungan. Enggak. Karena kalau tadi maksimalkan keuntungan, motifnya Anda maksimalkan keuntungan, tentu Anda memilih opsi yang kedua. Jadi put your eggs into one basket selama Anda yakin, Anda paham bahwasannya basketnya cukup kuat dan seterusnya. Nah, tapi konteksnya diversifikasi ini lebih ke minimalisir risiko. Gitu ya. Jadi setidaknya ketika satu saham kamu drop, masih ada instrumen lain yang bisa menahan kerugianmu. Sampai sini clear konsep tentang portofolio dan diversifikasi dulu. Clear, Pak. Ya, nah saya lanjut. Nah, ini di sini ini rumusnya. N ini tergantung nanti kemudian Anda mau memilih instrumennya apa aja. Berapa banyak. Ya. Nah, sebagai contoh ini di sini checkpoint 81. Ini ada Penny punya duit, dia taruh quarter di T-bill, separuh di Starbucks. Starbucks ini ya, bukan beli kopinya loh ya. Di sahamnya Starbucks, terus 25% di Emerson Electric. T-bill expected return-nya 4%, Emerson Electric 8%, Starbucks 12%. Kira-kira dari sini berapa banyak expected return yang terbentuk dari portofolio ini? Antara T-bill, Emerson Electric, dan Starbucks. Yuk, kira-kira berapa? Nih. Sembilan persen, Pak. 9%. Ini berapa? T-bill-nya? Itu dikali T-bill-nya 1. tuh. Oh ya. 2, 6. Bisa semua ya. Ini masih piece of cake lah. Nah, ini yang menarik di sini. Saya di sini dulu ya. Jadi diversifikasi sudah jelas ya. Nah, saya masuk lagi ke sini, degree of correlation. Maksudnya itu apa? Degree of correlation. Diversification gains achieved will depend
on the degree of correlation among the investments measured by correlation coefficient. Pertanyaan saya adalah, maksudnya degree of correlation gimana? Masih ingat tadi saya di awal disampaikan bahwa, saya sampaikan ya, artinya portofolio itu bisa terdiri dari beberapa saham saja. Artinya kan tadi ada T-bill, ada emas, dan seterusnya. Nah, portofolio dengan fungsi diversifikasi itu bisa dibentuk dari berbagai saham tapi dalam berbeda sektor. Nah, pertanyaan saya, maksudnya gini, ketika saham yang saya pilih di sini adalah USKT, ADI, Wika, SMGR, gitu misalnya, apakah sekiranya portofolio yang saya punya ini cukup terdiversifikasi? Tahu semua ya, WSKT itu apa? Ini Waskita Karya. Oke, yang belum tahu saya ini ya. Ini Adikarya. Ini Wijaya Karya. Ini apa? SMGR? Semen Indonesia. Semen. Ya, Semen Indonesia. Good, bagus. Dulu namanya SMGR. Kenapa kok di sini SMGR itu semen Gresik? Nah, ceritanya gini. Jadi semen Gresik kemudian waktu itu sempat merger dari beberapa perusahaan semen di Indonesia. BUMN semen itu, saya nggak tahu semen Toraja atau semen apa ya, saya lupa. Baru kemudian merger jadi satu, namanya jadi Semen Indonesia. Dulu namanya SMGR, Semen Gresik. Tapi karena sudah terlanjur yang namanya di sini adalah SMGR, jadi biar tidak ini, maka menggunakan SMGR. Gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke tadi pertanyaan awal saya. Apakah kiranya portofolio yang saya bentuk ini sudah cukup terdiversifikasi dengan baik kah? Atau gimana? Tidak terlalu, Pak. Kenapa, Mas, soalnya? Karena masih di satu industri yang sama, di satu industri konstruksi. Good. Ada yang bisa menangkap nggak kira-kira? Kenapa kok ketika berada di industri yang sama itu bukan merupakan contoh diversifikasi yang bagus? Izin menjawab, Pak? Ya, silakan, Mas. Nama-nomor absennya. Oh ya, sorry. Adil. Kenapa saya nomor absen? Silakan, nanti saya takutnya yang mencatat tadi Mbak Nafila kebingungan. Jadi teman-teman yang lain silakan kalau mau berpendapat biar Mbak Nafila nggak bingung, disampaikan aja nomor absennya. Yuk lanjut Mas Adil. Sebagaimana tadi yang jangan menaruh telur pada satu bucket gitu, Pak. Jadi satu bucket itu melambangkan satu sektor. Jadi kalau satu sektor itu jatuh, jadi kalau kita taruh telur di satu sektor itu aja, berarti jatuh semua. Kalau kita naruhnya di sektor properti, terus konsumsi dan lain-lain, kalau satu jatuh, yang lain ada kemungkinan naik gitu, Pak, apresiasi. Oke. Itu ya, bisa ditangkap ya teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman lihat, ini tiga dari portofolio kita aja ini berada di sektor konstruksi nih. SMGR ini industri, ini SMGR walaupun nggak dalam satu konstruksi ya, SMGR lebih ke pabrik semen. Nah, tapi semen ini industri komplemennya konstruksi juga. Ya. Jadi biasanya ketika nanti atau relatively mereka berkorelasi yang cukup kuat. Pertanyaannya kan SMGR dengan konstruksi itu berkorelasi cukup kuat. Sehingga nanti ketika terjadi apapun terkait industri konstruksi, maka akan besar kemungkinan SMGR juga ikut terseret, juga ikut terpengaruh dari sisi ini. Sehingga kalau dari sisi ini, maka degree of correlation yang ada di sini antara WSKT, ADI, Wika jelas ini mereka sangat kuat korelasinya ya, karena berada dalam satu industri yang sama gitu. SMGR pun
tentu dengan konsep industri yang komplementer antara semen dengan konstruksi, maka korelasi yang terjadi pun bisa jadi juga kuat. Sehingga ketika kita hubungan antara degree correlation dengan pilihan portofolio yang ada di kita ini cenderung diversifikasinya nggak cukup bagus. Karena menghasilkan degree of correlation yang cukup tinggi. Baik antara ketiga ini, ataupun antara SMDR dengan ketiga ini. Gitu ya. Nah, makanya dalam konteks diversifikasi, ada baiknya kita buat gimana caranya untuk membuat diversifikasi yang baik. Sederhananya ya, saya bilang sederhananya. Gimana caranya kira-kira? Mana yang kira-kira perlu diganti misalnya? Atau ada yang punya alternatif nggak untuk memilih 4 lah, misal 4. Siapa? Ada yang mau mencoba nggak kira-kira? Atau saya pengen satu tetap ada konstruksi gitu misalnya. Ada yang mau mencoba? Gimana caranya kira-kira kita hubungkan antara membentuk portofolio yang bagus dengan kemudian apa namanya? Dengan kita hubungkan dengan degree of correlation ini. Jadi maksudnya degree of correlation ini apa? Hubungan yang terjadi atau artinya hubungan yang kemungkinan terjadi antara satu single instrumen investasi dengan single instrumen yang lain. Jadi ya, ini nilainya bisa -1, -1 itu yang berkebalikan sama sekali, yang satu ini benar-benar sinergi satu arah. Kalau yang -1, satunya ke atas, yang lainnya pasti ke bawah. Yang satu, kalau yang koefisiennya 1 ya, misalnya tadi WSKT dengan ADI gitu misalnya, itu koefisiennya 0,78 misalnya. Berarti satu kenaikan di ADI, 0,78 kenaikan di, tadi saya bilang apa, WSKT ya? WSKT. Ini kalau kita bilang WSKT dengan ADI gitu. Ini koefisiennya 0,5, satu kenaikan di ADI, maka 0, kenaikan di satu kenaikan di WSKT, 0,5 kenaikan di ADI. Nah, dari situ kita coba lihat nih industri yang berkebalikan kira-kira apa di Indonesia ini yang ada. Ingat nggak? Waktu Maret lalu 2020 atau dari inilah akhir 2019 ada satu instrumen investasi yang justru bergerak berkebalikan dibandingkan kondisi pasar. Saat itu kita ingat ya kalau IHSG kita berdatang ini turun terus naik, ini udah sempat turun lagi, ini mau bangkit lagi, udah mulai steady. Ini IHSG berarti. Cuman ada satu instrumen yang justru malah naik. Ketika ini trennya turun, dia naik, cenderung naik. Ini walaupun ini apa yang kamu lihat trennya aja ya, jangan perbandingannya. Naik dan sekarang stabil. Instrumen apa ini kira-kira? Emas, Pak. Emas. Good. Dulu di akhir 2019 itu kira-kira per kilo berat banget kalian ya. Per gramnya itu sekitar berapa? 600. 600 bahkan ya. Iya. 600 mendekati 700.000 lah. Sekarang ini sudah stabil di angka sejutaan ya. Ya turun-turun ke 900.000 sempat ya. 900 koma gede lah masih. Sekarang sudah di 1 jutaan. Ini berkebalikan dengan kondisi IHSG. Artinya
kalau kita ibaratkan korelasi antara IHSG dengan emas, ini berbalikan. Sehingga ketika IHSG jatuh, maka emas akan naik. Gitu ya. Inilah yang dinamakan dengan diversifikasi yang baik yang seperti ini. Kita menghubungkan antara instrumen-instrumen yang setidaknya memiliki korelasi yang berkebalikan. Walaupun tadi ya sekali lagi ya, fungsi diversifikasi kalau disuruh memilih, kalau kita bandingkan kutub antara maksimal keuntungan, profit, atau minimal resiko, ini cenderung kalau diversifikasi lebih ke minimalisir resiko. Gitu ya, sekali lagi ya. Jadi diversifikasi ini lebih ke minimalisir resiko, bukan untuk maksimalisasi profit. Jelas. Itulah kenapa maka emiten-emiten yang berbasis emas, apa contohnya misal berbasis emas? MDKA, Antam. Antam yang jelas kalau Antam itu emas, kalau tambangnya dia macam-macam. Ada nikel sama emas. Nikel, ferronikel, dan seterusnya. Yang tambangnya emas tuh MDKA ini. Setahu saya ya. Ini coba lihat tren kenaikannya dari awal tahun sampai sekarang. Itu relatif lebih baik dibandingkan IHSG. Kayak emiten yang berbasis emas. Sampai sini clear. Jadi artinya Anda MDKA ini misalnya, terus tadi di sini BBCA. Ini kan perbankan ya, relatif dia blue chip. Jadi ketika dia penggeraknya IHSG alternatif, jadi dia seringkali kalau BBCA, BBRI itu korelasinya besar dengan IHSG. Sama satu lagi misalnya kalau mau yang consumer good kayak ICBP, Unilever, dan seterusnya. Nah inilah relatif kalau ini Antam kita ini ya relatif lebih aman karena mereka berasal dari industri yang berbeda-beda dan relatif tahan banting. Sampai sini clear? Bisa dipahami ya konsepsi diversifikasi dengan degree of correlation. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, correlation coefficient ini tadi sudah dibahas, minus 1, X1. Jadi sekali lagi, kalau minus 1 berarti artinya gimana? Misalnya kita ibaratkan MDKA sama BBCA ini minus 1. Ini nggak mungkin sih kalau menurut saya. Nyari yang benar-benar minus 1, kayaknya agak utopia di sini. Ini secara teoritis gimana? Minus 1 itu. MDKA naik 1, maka BBCA apa yang terjadi dengan BBCA? Naik atau turun? Turun 1. Turun 1. Sama persis. Cuman berkebalikan arahnya. Yang tadi kalau yang sama-sama naik, tadi yang saya bilang, ini Wika sama Adi gitu misalnya. Ibaratnya misalnya korelasinya mereka 1. Ini naik 1, ya ini juga naik 1. Clear ya? Ini diversification portofolio jelas dibandingkan individual investment itu resikonya lebih rendah, tapi sebanding dengan return-nya ya, jelas ya. Ketika ini less risky, pasti return-nya juga less return juga. Atau bahasanya ini tadi, dengan tidak mengurangi kemungkinan berkurangnya return. Nah, itu bahasa yang lebih lebih normatif lah. Nah, terus yang kedua, ini kan tetap tadi portofolio pembuat diversifikasi itu tetap ada
term and condition-nya. Term and condition-nya gimana? Cari yang korelasinya not positive, perfectly positive correlated. Jadi setidaknya ketika ada satu bidang jatuh, maka bidang lain masih naik. Ini ember jatuh, yang ember ini masih naik. Oke. Clear? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke standar deviasi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, jadi kalau semakin Nomor absen dulu. rendah atau Nomor absen. 15 Jamal Fadil. Ya. Jadi semakin rendah korelasi, apakah semakin besar keuntungan atau semakin kecil? Semakin rendah korelasi, rendah di sini artinya gimana? Sampai dengan minus nggak maksudnya? Rendah di sini kan saya bisa mengartikannya ini antara 1, 0, minus 1 ya. Rendah itu sampai 0 doang atau sampai minus 1 juga? Kalau misalnya sampai 0 dan atau minus 1 gimana? Kalau 0 itu artinya gimana? Kalau 0 gimana? Bentar. Berarti korelasi Kalau 0 itu artinya gimana? 0 berarti nggak ada korelasinya nggak sih? Nggak ada korelasinya. Kalau salah, Pak. Berarti nggak ada hubungannya sama sekali ya. Nah, pertanyaannya kemudian tadi ketika semakin rendah, itu apakah kemudian menambah return gitu ya? Gimana Mas tadi? Ya. Apakah semakin rendah korelasi, semakin besar ya return-nya? Atau Ya, semakin kecil? Saya membahasakan semakin rendah itu sampai ke minus 1 ini ya Mas ya? Iya. Artinya semakin mendekati minus 1, apakah kemudian return-nya semakin tinggi? Kembali lagi ke konsep diversifikasi tadi. Diversifikasi itu bukan untuk memperbesar return, bukan untuk memaksimalkan return, tapi lebih ke menurunkan resiko. Jadi artinya orang melakukan diversifikasi itu bukan dalam rangka untuk tadi sebesar-besarnya keuntungan, bukan. Tapi setidaknya dia bisa lebih aman, dia bisa lebih safe ketika terjadi yang namanya turbulensi di pasar. Jadi lebih ke arah sana. Beda ya pendekatannya ya. Jadi ini lebih ke kalau kita misal ada 2 target ini resiko, ini return. Nah ini kita lebih memilih ke kutub yang di resiko dibandingkan yang return. Nah resikonya digimanain? Nah kita mengolah yang di resiko ini lebih cenderung kita atur gimana caranya di resiko ini kita bisa lebih kelola semaksimal mungkin sehingga nanti ketika terjadi sesuatu di pasar kita tidak mendapatkan resiko. Resiko itu artinya bangane saya rugi agak banyak, mending saya kelola dengan diversifikasi dulu. Nah kalau ke return tadi pendekatannya pakai yang ini tadi Mas, put your egg into one basket tadi. Selama basketmu, kamu yakin basketmu kuat dan seterusnya. Jadi kalau kamu memang ini pendekatan yang lain ya, artinya ini saya menyampaikan yang satu pendekatan yang return ini bukan dalam menggunakan pendekatan yang ada di bukunya Titman. Sekali lagi ya, ini bukan dalam konteks manajemen keuangan. Cuman nanti semakin teman-teman membaca literatur, sekali lagi, apalagi bicara tentang trading saham, ada tuh beberapa praktisi yang menyarankan seperti itu. Kalau Anda yakin, kenapa enggak? Mumpung karena di saham itu ada momentum juga sebenarnya. Artinya ya sudah cemplungin ke semuanya. Tapi nah itu tadi, tapi tentu dengan seiring bertambahnya expected return tentu potensi resikonya juga semakin tinggi juga. Itu Mas, bisa ditangkap ya semoga ya. Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sampai sini bisa. Saya lanjut ke ada pertanyaan lagi? Nah, oke. Nah, saya tadi di awal kita sudah bahas tentang expected return. Nah, di sini expected return kita bicara tentang di konsep return di masa depan.
Nah, konteksnya sekarang kita bicara menghitung standar deviasi portofolio. Kita tentu ingat di bab sebelumnya untuk mencari standar deviasi ini kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, di poin ini kita akan menghitung bagaimana kemudian standar deviasi yang dimiliki oleh sebuah portofolio. Yang membedakan adalah di sini tentu ada ini. Korelasi yang ada di sana. Artinya ini bisa jadi nanti mempengaruhi bahwa walaupun dalam tadi nyambung ke yang pembahasan awal tadi ya, walaupun kita berada dalam memilih stok-stok yang artinya dalam satu konteks common stock gitu ya, tapi tetap bisa memberikan potensi risiko yang berbeda-beda bergantung dengan korelasi yang terjadi antar stok yang ada di dalam satu portofolio tersebut. Bisa dipahami ya, artinya walaupun konteksnya, jadi gini, maksudnya yang pengen saya sampaikan di sini, Anda kalau yang kita pahami umum kan gini, seolah-olah kita terjun, yaudah investasi aja ke saham gitu, dan seolah-olah bahwa kemudian saham itu bisa menawarkan return yang sama, whatever you choose, whatever you pick gitu ya, ya itu memberikan return yang sama, padahal nggak kayak gitu. Artinya saham itu kan banyak targetnya juga, artinya dari 670 sekian emiten yang ada gitu, itu ternyata memberikan penawaran yang berbeda-beda baik dari sisi return maupun resikonya. Nah, ini dicerminkan sekali lagi di korelasi. Maka kemudian dalam satu portofolio bisa jadi nanti memberikan imbal hasil, memberikan potensi resiko kalau dalam konteks kita bicara standar deviasi ya, memberikan potensi resiko yang berbeda-beda juga. Oke. Break dulu, apa di ini bisa disepakati? Sedang adzan asar ini di saya. Break 3 menit ya. Iya, Pak. Oke, bisa saya lanjutkan lagi.
Ini nanti mau break dulu nggak? Kalau di kelas saya kalau misal jam 2 mulai 4:30 itu ada yang paling timur di mana ya kelas ini ya? Yang merasa paling timur ada nggak? Dari mana? Saya, Pak, Sulawesi? Dari mana? Manado. Oh, Manado ya. Ada yang ini nggak? Maksudnya ibadah sholat yang paling timur, takutnya nanti mepet. Kita sepakati nanti jam berapa ya nih? Sekarang jam berapa? Saya nggak boleh jam. Yang paling barat adzan jam berapa? Jam 4 kurang, Pak. Oh, jam 4 kurang. Berarti nanti kita break jam 15.45 apa bisa di 15.30 bisa nggak? Teman-teman udah adzan belum yang paling barat? Udah, Pak, gitu. Udah ya. Oke, nanti ingetin saya jam 15.30 kita break dulu, sholat asar 10 menit gitu. Baru nanti kita kembali ke kelas ya. Baik, Pak. Ingetin saya kalau nanti saya terlewat. 15.30 kita break 10 menit, nanti terus kita lanjut lagi di Zoom. Oke, saya lanjutin dulu ya di sini ya. Karena kalau saya nanti mau break sekarang kan kita terpisah-pisah nih. Berbeda dimensi kan, berbeda dimensi semuanya. Kalau belum tentu yang paling barat sudah adzan juga kan. Kalau saya nanti tunda-tunda lagi, yang semakin ke timur semakin nanti mendekati maghrib. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, dari sini saya pengen tunjukkan nih teman-teman bahwa kalau teman-teman lihat ya, bagaimana hubungan antara korelasi gitu, expected return dengan standar deviasi. Kalau di sini dilihat yang paling kelihatan antara korelasi dengan standar deviasi. Bahwa kalau teman lihat semakin mendekati 1 atau 1 gitu ya, standar deviasinya semakin tinggi. Semakin berkebalikan, standar deviasinya 0. Oke, itu menunjukkan apa kira-kira? Lebih ke risiko apa lebih ke return? Resiko, Pak. Risiko. Good. Itu ya. Jadi bisa teman-teman lihat resikonya lebih tinggi. Ketika korelasinya semakin tinggi, maka resikonya semakin tinggi juga. Oke. Ini tadi sudah. Ini kita skip aja ya, maksudnya nanti bisa teman-teman eksekusi sendiri checkpoint 8.2. Rumusannya tadi sudah kita sampaikan di awal. Di sini saya terus terang itu tadi kurang sekali waktu untuk kemudian simulasi simulasi soal gitu. Nanti silakan teman-teman sekali lagi saya pesan supaya bisa simulasi secara mandiri di rumah. Dan kalau memang perlu kita bahas semoga bisa dibahas di pertemuan ke-7 ya, 7 atau 6 di besok ini, selanjutnya ini. Oke. Nah, saya masuk ke sini. Systematic risk. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan systematic risk ini penjelasannya. Yang tadi sudah kita bahas, itu kan kita baru membahas bahwa dalam satu portofolio itu punya potensi untuk melenceng. Dalam hal ini adalah resiko. Ya. Cuman kita belum tahu nih asal resikonya itu dari mana saja. Oke ya. Asal resikonya itu dari mana saja belum ada. Di konteks ini kita nanti akan lebih mencari tahu bahwa resiko itu asalnya dari macam-macam loh. Ada yang namanya sistematik resiko.
Ada yang namanya unsystematic. Oke ya. Nah, pertanyaan saya kemudian gini. Yang dimaksud sistematik itu yang gimana, yang unsystematic itu yang gimana? Ya siapa? Mau coba nggak? Nih, saya langsung kasih lihat nih. Sistematik resiko yang gimana, unsystematic resiko yang gimana? Pandemi kemarin, atau pandemi sekarang ini ya. Pandemi sekarang ini masuk resiko yang mana? Sistematik atau unsystematic? Sistematik. Sistematik. Kenapa sistematik? Yuk, siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Saya dari Selfamania, mesin 4. Risiko sistematik itu risiko yang berdampak langsung pada pasar. Berdampak langsung pada pasar itu gimana artinya? Jadi kayak karena pandemi ini misalnya. Jadi pasar itu langsung terpengaruh oleh adanya pandemi. Bisa jadi sahamnya turun, bisa jadi sahamnya naik. Gitu kan, Pak. Oke, Makasih, Pak. makasih. Sekali lagi, market portfolio ya. Benar, dia pasar. Artinya, resiko sistematik ini, ketika resiko ini terjadi, dia nyasarnya nggak pandang bulu. Keseluruhan emiten yang ada di pasar itu kena dampak. Pasar kena dampak. Pasar ini tercerminnya dari mana? Di kita namanya IHSG. Ya. Jadi indeks bursa. Teman-teman nanti di US ada S&P, ada Hang Seng Tokyo tuh indeks Tokyo dan seterusnya. Di kita IHSG. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan systematic risk. Contohnya ya kemarin ya pandemi ini sempat di Maret yang lalu itu benar-benar menghantam IHSG kan ya, sampai drop jatuh luar biasa 4.000-an bahkan, sehingga siapapun yang ada di market pasti kena. Itu yang dinamakan dengan systematic risk. Nah, pertanyaannya kemudian unsystematic risk ini yang gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo Mbak. Absen 23. Jadi menurut saya risiko tidak sistematis itu yang dia itu langsung terkait dengan suatu saham tertentu gitu. Dan umumnya dia bisa diminimalisasi pakai diversifikasi tadi. Gitu. Contohnya apa? Contoh yang terjadi. Kayak misalkan ketika saya itu investasi ke perusahaan A misalkan. Nah, ternyata di perusahaan A ini direksinya tuh banyak masalah gitu, banyak kasus korupsi. Jadi dia berakibat turunnya saham di perusahaan itu aja gitu. Contoh tadi nyambung ke ini pas banget ininya dari Rahma tadi. Ada yang ingat kasus Jiwasraya nggak? Ingat ya, yang sampai berapa T itu, digelapkan beberapa T dan sekarang masih berjalan itu kasusnya, sidangnya. Ini ada satu sosok yang cukup penting di bursa. Tahu nggak siapa? Sosok ini terkenal banget di bursa. BE
Beni. Nah, Beni, siapa Mas? Beni, Cokro Saputro, Pak. Cokro. Good. Bencok nih disebutnya. Ini kalau teman-teman lihat, beliau ini salah satu, entah saya nggak tahu ya, mungkin ya memang ini karena market kita kan market bukan yang efisien ya, bukan inefisien market juga. Artinya Bencok ini kan dia direksi juga owner juga di beberapa saham yang dia punya, di beberapa perusahaan yang dia punya. Setelah konteks Jiwasraya ini kena atau naik ke publik gitu ya, dan Beni Cokro terlibat, itu saham-sahamnya dia sampai sekarang bahkan sampai mati suri. Ada MYRX, ada dan berbagai macam saham lainnya. Artinya jelas di konteks ini yang terkena dampak dengan adanya mismanagement Oke, saya lanjutin ya. Jadi artinya yang terkena dampak ya hanya di saham-saham yang dimiliki oleh Beni Cokro ini. Astra, terus Unilever dan seterusnya itu nggak ada dampak. Itu yang dinamakan dengan unsystematic risk. Sampai sini ada yang masih bingung perbedaan antara sistematik dengan unsystematic? Clear ya. Nah, sistematik ini digambarkan dengan beta. Cara nyari beta saham gimana? Data di mana? Udah kelihatan ya? Saya sekarang sharingnya di Yahoo Finance kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini beta kalau teman lihat, ini kan ada pergerakan saham ini market masih buka nih. Ini masih real time. Astra lagi naik 1,39%. Ini ada beta 0,74. Jadi Astra ini dibandingkan dengan market memiliki beta 0,74. Dia yang kemudian hubungan antara pergerakan Astra ini dengan pergerakan market.
Ketika market nanti kena Astra bergerak 0,74, market kena 1, gerak 1. Astra bergerak 74% atau 74 poin, maka market bergerak 100 poin. Itu ya, jadi nyari datanya beta di sini. Saya kembali ke sini. Sampai sini clear? Sistematik dan unsistematik. Ini gambaran bahwa bagaimana kemudian jumlah stok. Ini tentu dengan ini ya, tentu dengan stock pick ya, bukan asal number of stock itu semuanya 50-nya berada dalam satu sektor yang sama, nggak bisa. Artinya perlu ditimbang dan dengan hati-hati juga, artinya nggak asal 50 stok, 25 stok dan seterusnya, enggak. Itu kalau sesuai dengan teori sekitar 50 stok bisa meminimalisir resiko yang ada di portofolio kita. Ini kalau yang hijau ini unsystematiknya, yang ini yang sistematik. Ini nggak bisa dihindari kalau sistematik, karena sudah melekat di pasar. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Sekilas. Nah, portofolio beta ini gabungan dari beta dari beberapa portofolio. Jadi artinya tadi teman-teman nyari di mana? Di Yahoo Finance tadi ya. Ini misal sahamnya Astra, ini sahamnya Unilever, ini sahamnya dan seterusnya gitu ya, TLKM, satu otomotif, satu consumer goods, satu telkom, ini berapa persentasenya dan seterusnya. Maka baru ketemu portofolio kita. Oke. Terakhir kita masuk ke CAPM. Nah, pertanyaan CAPM ini, kalau beta itu kan lebih menggambarkan bagaimana kemudian resiko, terutama systematic risk yang ada dalam satu instrumen dalam hal ini misal satu stock pick tertentu, Astra, terhadap resiko market gitu ya, itu gimana? Itu tergambar di beta. Nah, CAPM ini bisa menggambarkan keduanya. Jadi artinya CAPM ini nanti dihasilkan return yang kemudian di dalamnya pun juga sudah terukur risiko sistematis yang ada di satu portofolio investasi, baik itu portofolio investasi maupun single instrumen investasi tertentu yang ada di sana. Itulah dengan CAPM. Jadi sekali lagi yang membedakan antara beta dengan CAPM itu di sana. CAPM sudah memperhitungkan atau sudah ada di sana relasi antara bagaimana beta tadi dihubungkan dengan expected rate of return-nya. Gitu ya. Kalau bedanya dengan yang expected return di awal tadi gimana, Pak? Kalau expected return yang di awal, tadi di awal itu yang
Ini ya. Ini kita kan belum mengukur sama sekali, mempertimbangkan resikonya kan. Terus yang resiko di sini kita masih bicara yang standar deviasi, kita baru bicara tentang resiko internal yang ada di portofolio. Beta itu kita hubungkan resiko intraportofolio dengan market. Lalu CAPM itu bisa menghubungkan expected return dengan beta yang ada di market. Ya. Dan ini sekali lagi masih konsisten, risk and return trade-off. Investor will require a higher return with higher betas. Betas mencerminkan apa? Resiko. CAPM ini mencerminkan tentang return. Oke ya. Ini rumusnya. Di sini ada risk free rate, beta portofolio. Ini nanti di sini disebut namanya dua ini ya, ini namanya risk premium. Ini datanya pun juga ada, sudah tersedia di pasar. Nanti kalau teman-teman mencari data realnya. Ini sudah ada di pasar juga, di Yahoo tadi juga sudah ada kan, Yahoo Finance. Ini di risk premia. Ini di Datasun dengan long tenor panjang. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Untuk chapter 8 saya pikir cukup ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, pas ini. Oke ya, kalau gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk chapter 8. Kita break dulu 10 menit, nanti kita ketemu lagi 15.40. Kita lanjutkan ke chapter 9. Oke? Bisa kita break dulu ya. Iya, Pak. Thank you. Kita break dulu. Sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti 15.40 ya. Bisa, Pak. Lanjut ya. Kalau sebelum saya lanjut ke chapter 9, chapter 8 ini masih ada pertanyaan kah dari teman-teman? Aman ya berarti ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah memungkinkan unsystematic risk itu mempengaruhi pasar saham, Pak, secara keseluruhan? Apakah unsystematic risk itu bisa mempengaruhi pasar saham secara keseluruhan? Iya. Ini menarik ini pertanyaan, bagus. Bagus. Siapa tadi? Mas siapa? Nomor 22, Patrick Ignatius, Pak. Patrick ya. Ini menarik. Ini kalau konteks yang unsystematic itu kan kalau secara pengertian tadi itu yang terjadi dalam satu perusahaan tertentu dan itu terlokalisir di perusahaan tersebut ya, sehingga market pun
terdampak tapi enggak, ya mungkin bahasanya terdampak tapi tidak signifikan. Nah ini yang terjadi ketika sebenarnya ada contoh kasus yang mana satu perusahaan yang terkena dampak tapi itu merembet kemana-mana. Masih ingat subprime mortgage di Amerika nggak? 2008. Ada yang masih ingat? Di sana yang terkena dampak ada satu perusahaan investasi yang terkena dampak. Apa namanya? Pernah dengar Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan seterusnya nggak? Itu perusahaan investasi. Cuma saya nggak tahu ya apakah ini mereka terdaftar di bursa atau enggak. Saya nggak tahu persis kalau di saham Amerika. Cuma artinya gini, yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut, kalau bagi saya pribadi ya, kalau kita kembali ke definisi unsystematic risk, yang itu lokalisir di dalam perusahaannya, tapi jangkauan dari perusahaan tersebut mereka terkoneksi dengan berbagai perusahaan lain. Sehingga wajar hal tipikal perusahaan yang seperti apa, kan pertanyaan gitu. Tipikal perusahaan seperti apa yang kiranya bisa menjangkau banyak emiten lain. Nah, ini lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan yang berbasisnya finansial. Karena tentu setiap perusahaan itu butuh permodalan. Salah satu permodalan itu ada di hutang ataupun equity. Nah, perusahaan-perusahaan apa yang bisa menyediakan itu, terutama perusahaan yang bergerak di bidang perbankan investasi, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang unsystematic bisa mempengaruhi pasar? Kalau belajar dari Amerika, menurut saya sih bisa-bisa aja seharusnya ya. Artinya, ketika pada akhirnya dalam satu perusahaan itu, walaupun di skala lokal, tapi perusahaan ini beroperasinya itu hampir di segala lini industri yang ada di pasar. Dia memberikan kredit ke konstruksi, dia memberikan kredit ke sektor otomotif, dia memberikan kredit ke mana-mana dan seterusnya. Ternyata di balik itu ada corporate governance yang nggak bagus di sana, dan itu baru terkuak dan meledak gitu. Saya pikir dalam konteks ini yang namanya unsystematic risk bisa berubah menjadi systematic risk juga. Mungkin itu Mas. Itu jawaban personal saya ya. Tapi menarik sekali ini. Ini artinya ini pertanyaan yang bagus. Thank you Mas Patrick. Semoga bisa ditangkap Mas. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi, selama ini dengan catatan ya unsystematic risk-nya, selama perusahaan tersebut memiliki jangkauan ke perusahaan-perusahaan air atau memiliki jangkauan ke mayoritas pasar, dan tiba-tiba perusahaannya meledak, ada sesuatu hal yang mismanagement di dalamnya dan meledak aja tiba-tiba, itu saya yakin sangat amat bisa jadi systematic risk juga itu. Good, bagus. Ada lagi? Tidak ada? Oke ya. Nah, saya ke debt valuation dan interest. Overview dulu ya. Chapter ini nanti kita akan bahas tentang debt. Letaknya debt itu di mana sih sebenarnya kalau di balance sheet-nya perusahaan? Kita tadi di sisi yang sudah kita bahas kemarin, itu kan di sisi equity. Ya, menyinggung ke equity. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang capital structure, itu lagi debt. Nah, sekarang kita masuk ke konteks yang debt ini. Debt ini kita bicara tentang hutang. Di sini ada yang masih punya utang ke kas kelas kah? Masih ada kas kelas nggak kalau PJJ gini nih? Ada Pak. Masih ada. Buat beli Zoom Pak.
Oh alah, Masya Allah. Iya, 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 iya. Ya. Ya juga ya, bisa dialihkan ke situ ya teman-teman ya. Apa selain untuk beli fotokopian ini, biasanya kan buat beli fotokopian apa gitu dan seterusnya. Iya, walaupun ke digital tetap kalian ini berarti turunan kelas juga ya. Mantap, mantap. Nanti kalau ada sisa buat ini ya, apa jalan-jalan online di akhir pandemi nanti. Si saya buat ketua kelas, Pak. Karena Pak. Nggak bisa. Oke, saya usulin nanti kalian ini apa jalan-jalan online tadi. Nggak puas juga tapi ya. Oke, kembali ke laptop. Nah, di konteks ini nanti kita akan prinsipal atau masih kan ya 5 prinsip keuangan yang ada, sistem value, restricted trade-off. Nah, di chapter ini kita akan bahas setidaknya chapter ini akan beririsan dengan 3 prinsipal ini. Kita sudah mulai masuk ke cash flow are the source of value. Oke. Nah, dalam konteks manajemen keuangan, kita lebih membahas dari perspektif korporasi yang memiliki hutang. Ya, bukan Anda sebagai individu. Karena nanti itu masuk ke personal finance. Artinya di sini kita masuk ke korporasi yang memiliki pinjaman. Nah, kalau Anda sebagai institusi, Anda sebagai perusahaan, ada 2 sumber utama yang bisa Anda jadikan alternatif untuk mencari hutang. Corporation. Itu yang namanya private debt. Satu public debt. Private debt itu Anda ketok-ketok ke financial institution, bisa kayak bank atau investment bank. Oke. Public debt, Anda ini ngeluarin semacam surat hutang. Ini surat hutang ini sekarang dokumennya bentuknya bisa digital ya, enggak dalam bentuk fisik lagi. Jadi hanya sekedar Anda mendapatkan apa namanya, apa istilahnya ya, tanda bukti lah di email itu, email bahwasannya Anda membeli sukuk sejumlah sekian juta dan itu diemailkan ke Anda, itu sudah bisa. Anda membeli obligasi korporasinya si A sejumlah sekian, itu sudah jadi tanda bukti bahwasannya Anda memberikan hutang ke perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi ini bedanya pendekatannya ini, yang satu ini Anda ketok-ketok bank, Anda sebagai korporasi ketok-ketok bank untuk kemudian minta pinjaman gitu, minta hutang. Yang di sini Anda terbitkan surat hutang untuk nanti kemudian Anda mempublikasikan itu dan berharap ada yang memberikan pinjaman kepada Anda, baik itu retail maupun institusi. Ini bisa sampai retail atau institusi. Retail itu gimana? Ya Anda sebagai individu pun bisa beli. Secara sederhana kalau di konsepsi pemerintahan itu agak suku nih. Kalau di perusahaan itu namanya obligasi korporasi. Ini nanti pun ada ratingnya. Rating itu apa sih? Ya kayak semacam A dan seterusnya, B,
dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Oke. Ini nanti setelah bedanya lagi, ini setelah Anda tadi beli dari perusahaannya, Anda membayar surat utang tersebut, itu nanti bisa Anda perjualbelikan di market sekunder. Jadi bisa Anda jual lagi ketika memang Anda butuh, dan ketika ada yang mau bisa Anda jual. Nah, selanjutnya nih, private financial institution yang nggak tadi saya bilang Lehman Brothers. Ini konteksnya Amerika. Ini Merrill Lynch. Ini dulu perusahaan-perusahaan investasi yang cukup besar di US. Dia kalau di Indonesia barangkali semacam Manulife, terus kemudian Panin Asset Management, terus apa lagi ya? Apa itu? BNP Paribas dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kalau tadi di konteks ini, kita bahas tentang apa namanya, bagaimana kemudian korporasi itu meminjamkan duit, minjem duit baik dari financial institution maupun dari publik. Nah, di konteks ini kita bahas yang di financial institution. Ada cara yang namanya private debt placement. Yang membedakan adalah, atau ini saya disclaimer dulu, saya dalam konteks sekarang, ini di istilah di kita, kalau di saham itu juga ada namanya private placement. Nah, saya masih masih mencoba apakah kemudian private placement yang ada di bursa kita itu sama artinya dengan private debt placement. Karena kalau private placement di sini, ini sekuritas yang keluar, surat berharga yang keluar bentuknya equity atau stok. Tapi private placement yang di kita di pasar Indonesia itu memang penawarannya terbatas sekali, tidak ditawarkan ke publik, tapi ditawarkan ke perusahaan-perusahaan tertentu yang dianggap cukup besar. Ini private placement dalam konteks di pasar Indonesia. Nah, saya kembali ke sini, ke konteks yang ada di buku. Di buku ini, private placement yang disampaikan adalah security yang keluar adalah debt, bentuknya surat utang. Kan jelas, debt sama equity ini walaupun sama-sama pembentuk modal dalam satu perusahaan, mereka sifatnya berbeda. Debt dari satu perspektif ya, ketika Anda mendapatkan atau Anda memegang equity, Anda memegang stok perusahaan, sebuah perusahaan gitu, Anda secara legal dianggap merupakan salah satu owner secara proporsional ya. Bisa dianggap sebagai owner perusahaan tersebut. Tapi ketika Anda sebagai pemegang surat utang, debt, Anda bukan merupakan owner. Tentu nanti ada plus minusnya. Oke. Nah, sekali lagi di konteks buku ini namanya private debt placement. Nah, private placement di US itu ternyata konsepnya sama kayak private placement di Indonesia tadi. Jadi
mereka manggil beberapa perusahaan yang cukup besar kayak life insurance, state local retirement fund, private pension fund, Jiwasraya itu juga bisa tuh kemarin harusnya, Bumi Putra dan seterusnya itu juga bisa. Ini untuk kemudian kira-kira memanggil mereka apakah mereka cukup punya duit untuk diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Kenapa kok life insurance companies, kenapa kok local retirement funds, ini kan pensiun ya, private pension funds. Mereka ini kan yang ngumpulin duit nih. Mereka tentu punya duit banyak untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen tertentu. Baik saham, baik itu surat utang, baik itu surat utang negara dan seterusnya. Keunggulannya apa? Speed, reduce cost, flexibility. Kok flexibility? Mereka nanti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tergantung negosiasi antar pihak. Jadi bunganya mau berapa? Karena kalau di private debt placement ini Anda bisa mendapatkan fasilitas tertentu yang berbeda antara satu kreditur dengan kreditur yang lain. Tergantung negosiasi yang terjadi. Biasanya negosiasi yang terjadi ini mempertimbangkan berapa besarannya, berapa lama terminnya dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita masuk ke rate-nya. Floating rate. Floating rate itu gimana? Biasanya ini bunga yang dikenakan, interest yang dikenakan terhadap loan tersebut itu tergantung suku bunga yang berlaku di pasar. Artinya suku bunga itu kan naik turun ya, tergantung dengan kondisi pasar yang ada di satu negara. Nah, kalau di US pakainya LIBOR nih. Ini based on ini ya, statement ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia namanya BI 7-day repo rate. Sekarang udah bukan BI rate lagi namanya. Tapi BI 7 days repo rate. Karena ini lebih dinamis lagi. Sekarang di berapa? BI 7 days repo rate-nya. Yuk, coba dilihat. Berapa? Ada yang sudah nemu? 4%, Pak. 4%. Terakhir turun di 4% di bulan apa? Dari awal tahun pergerakannya kira-kira gimana gitu? Di awal tahun BI 7 days repo rate-nya ada di angka 5%, Pak. Terus semakin lama semakin turun. Oke. Sampai terakhir kemarin diturunkan ke 4% dari 4,25 ya? Ya betul, dari 4,25 ke 4%. 4,25. Itu di bulan apa? 4,25 itu di 18 Juni 2020. Sementara untuk 4% di 13 Oktober. Oke. Berarti Juni ke Juli sudah bergerak ke 4%? Atau baru di Betul, Oktober? Juni ke Juli udah bergerak ke 4%, Pak. 4% kan? Nah. Ini ya. Jadi BI itu
yang kemudian kalau di Indonesia jadikan acuan terhadap bank, suku bunga yang ada di bank, yang kemudian nanti diterapkan ke nasabahnya berkaitan dengan kredit. Ini sama halnya kalau ini saya bilang, ini kan tadi konteksnya di US, ini saya bilang di konteksnya di kita, gitu ya. Ini kok kadang naik turun ini bergantung kebijakan di sisi moneternya. Nanti nyambung dari sisi kok diturunkan kenapa, ini biasanya kalau di posisi sekarang ini berarti kalau semakin turunkan ini diharapkan bahwa modal itu semakin bergerak di masyarakat, sehingga orang meminjam duit, orang untuk expense duit, bank itu semakin mudah untuk menggelontorkan kredit. Itulah kenapa kemudian suku bunga bank semakin diturunkan. Gitu ya. Jadi dari sisi yang lain bisa mengerek konsumsi yang ada di masyarakat. Ini terlepas dari konteks manajemen keuangan. Oke. Nah, saya nyambung ke konteks basis point di sini. Tadi kalau dari 4,25% ke 4%, itu artinya saat bulan Juni ke Juli tadi, itu BI 7 days repo rate-nya diturunkan sebesar 25 basis point. Artinya 1 basis point itu, nanti kalau teman-teman, ini sering muncul di kabar bursa, di berita-berita finansial itu sering muncul. Berapa basis point, dan seterusnya. Jadi jangan bingung. Setelah kelas ini saya harap jangan ada yang bingung lagi ya mengenai basis point. Jadi basis point itu 0, berapa ini? 0,01 ya berarti ya. Bener kan ya? 0,01 ya? 25 basis point kan setara dengan 0,25%. Oke. Nah, tentu nanti di konteks ini, kalau di floating rate itu, saya konteksnya di US. Sekali lagi di buku itu kan di US. Di Indonesia apakah memang ada ceiling sama floor? Nanti ada konsepsi ceiling dengan floor. Nanti di checkpoint selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Ini ya. Kita ke checkpoint 91. Atau ini sama ya gambarnya ya. Oke. Di checkpoint 91 ini, kalau teman-teman lihat, atau gini dulu, checkpoint 9.1 ini kasusnya bicara tentang apa sih? Ada yang mau nyoba nggak? Pertanyaan saya selanjutnya di sini nanti. Di week 5 ya, di week 5 ini yang dikenakan hubungannya tetap 1,75. Why? Pertanyaan itu. Yuk, ada yang mau mencoba? Ujungnya pertanyaan di sini. Ini kembali lagi konsep ceiling sama floor. Siapa yang mau mencoba?
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama nomor absen, Mbak. Nurwilna absen 20. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa pada week 5 itu yang dikenakan interest rate-nya tetap 1,75. Menurut saya Pak, karena 1,75 itu adalah batas minimum dari interest rate yang berlaku pada kasus ini. Oke. Padahal kalau secara perhitungan di week 5 itu harusnya berapa? Libor T-1 plus spread-nya 1,6 kan ya kalau di buku ya. Di week 5 ya, week 5. Iya, Pak. Nah, artinya ini 1,6 itu sudah terkena batas bawah yaitu floor sebesar 1,75. Sehingga yang dikenakan tetap 1,75, bukan 1,6-nya. Bisa dipahami ya konsepsi floor ya. Sebaliknya di sini, ini misalnya ternyata setelahnya jeduk ke sini nih. Apa bahasanya jeduk apa ya? Melewati ya. Di minggu ini, minggu yang di sini ya, itu kira-kira kena bunganya berapa? 2,75 atau berapa? 2,5 Pak. 2,5. Kenapa soalnya? Karena batas ceilingnya. Tarif ceiling. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung berkaitan dengan konsepsi antara floor dengan ceiling? Artinya ketika dia turun sampai di bawah floor, tetap nanti pada akhirnya per minggunya terkena bunga di 1,75. Sebaliknya ketika ini ke atas bolak-balik, di minggu ini pun nanti tetap maksimal 2,5. Ini di sini mau berfluktuasi kayak apapun, di sini yang kena tetap 2,5. Clear ya sampai sini ya? Oke. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada. Nah, tadi sudah kita bahas tentang apa? Meminjam di financial institution. Nah, kita masuk ke public financial market. Korporasi kalau memang mau mencari dana, baik itu dalam bentuk IPO, kalau di saham itu kan ada namanya IPO ya, initial public offering, ataupun dalam bentuk hutang, itu korporasi perlu menggandeng yang namanya investment bankers. Kalau di kita namanya underwriter, ada bahasa lainnya underwriter. Ini macam-macam. Di kita ada BNI Sekuritas, ada Reksadana Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada apa? Mirai, dan seterusnya. Kalau Mirai saya kurang tahu apakah dia punya underwriter atau enggak. Dia punya investment banker atau enggak. Kalau broker saham dia iya. Cuma kalau investment bankernya saya kurang tahu. Nah, underwriter ini fungsinya buat apa sih? Underwriter itu fungsinya buat underwriting. Underwriting itu gimana? Jadi dia nanti yang akan menjamin bahwa semua surat utang yang dikeluarkan, dalam konteks mengeluarkan surat utang ya, ataupun equity yang dikeluarkan, IPO yang dikeluarkan itu
terjual habis oleh market. Terjual habis di market. Ketika pada akhirnya market nggak bisa menyerap semuanya, maka si underwriter inilah yang kemudian harus membeli sisa security yang ada. Kalau saya bilang security itu surat berharga ya. Jadi surat berharga itu bisa Anda artikan bond, bisa Anda artikan saham juga bisa. Surat utang bisa, obligasi bisa. Jadi sekali lagi underwriting di sana, fungsi underwriting itu di sana. Jadi dia menjamin bahwa dia akan membeli, dia akan menyerap semua security yang keluar, semua surat berharga yang keluar. Oke. Nah, distributing itu gimana? Fungsi distributing itu dia yang akan mendistribusikan, menjualkan itu ke customer, ultimate investor, ke retail dan seterusnya. Ini kemarin kalau di distribusi ori dan seterusnya itu ada yang jual dari Mandiri Sekuritas jual, dari BRI Sekuritas jual, dari Reksadana juga jual dan seterusnya. Itulah distribusi di sana. Dia yang menjualkan ke market. Advising, dia nanti memberikan advice, memberikan saran-saran berkaitan dengan timing dan seterusnya. Gimana sih, kapan kamu harus jualinya? Kira-kira sekarang momentumnya bagus atau enggak? Nah, ini corporate bond, ini di kita obligasi, tadi sudah saya sebutkan yang obligasi korporasi. Ini security, ini saya bilang security ini ya. Ini security bisa tadi surat hutang, bisa saham, bisa obligasi, bisa ori dan seterusnya. Itu kan security, surat berharga ini artinya. Bukan security ini, security apa jenenge? Satpam atau pengaman gitu, pengamanan, bukan. Cuman ini artinya surat berharga. Biar enggak ini ya, biar enggak miskonsepsi kalian. Ini yang dikeluarkan oleh korporasi, kapan akan dibayarkan, baik itu bentuknya cicilan ataupun nanti langsung dikembalikan pokoknya di akhir. Maturity date itu kapan harus kembali. Promise future payment kan besarannya kapan kembalinya nanti harus berapa, gimana metodenya dan seterusnya. Maturity date itu kapan nanti harus dikembalikan pokoknya. Terakhir mencicil kapan. Nah, ketika firm ini nggak gagal untuk kemudian membayar interestnya dan principal payment-nya dan pokoknya, maka bisa dianggap insolvent dan bankrupt. Bondholder ketika situasinya dengan equity holder dalam konteks ketika perusahaannya bangkrut, lebih diuntungkan yang mana? Bondholder atau equity holder? Equity holder itu stockholder. Lebih diuntungkan yang mana dalam kondisi segini? Bondholder, Pak. Bond. Apa soalnya? Bondholder. Bondholder, Pak. Iya, kenapa? Mereka punya jaminan. Dia bisa ngeklaim itunya Pak, aset yang misalnya terlikuidasi. Nah, good. Jadi urutan perusahaan yang bangkrut itu melakukan kewajiban, itu lebih dulu kita, kalau kita dari sisi ini ya, korporasi yang bangkrut ya, itu membayarkan hutang-hutangnya dulu. Ketika itu asetnya dilikuidasi, itu membayar hutangnya dulu full, baru kemudian ke saham preferen, pemegang saham preferen, baru yang terakhir ke equity holder atau stockholdernya. Common stockholder lebih spesifik lagi. Gitu ya.
Jadi common stockholder ini nanti jadi benar-benar residunya aja. Ketika masih ada asetnya ya itu, kalau enggak ya sudah. Makanya salah satu resiko terbesarnya pemegang saham itu adalah ketika perusahaan terlikuidasi. Otomatis dia jadi alternatif terakhir aja bagi si perusahaan. Oke. Nah, inilah kemudian fitur-fitur yang ada di dalam bond. Bond indenture itu dokumennya. Tadi claim on asset on and income tadi ketika bangkrut. Par or face value ini yang harus dibayarkan nanti di akhir. Kupon interest rate ini nanti berapa banyak angsuran yang harus dibayarkan oleh si korporasi kepada si pemegang surat utang berdasarkan kupon interest rate-nya dikali par or face value-nya. Maturity and repayment of principal ini nanti kapan harus kemudian dikembalikan secara utuh kewajiban-kewajibannya. Nah, ini fitur-fitur tambahan. Karena beberapa bond itu pun bisa dikonversi menjadi saham. Oke. Ini saya bilang bond rating. Saya masuk ke bond rating. Ini kita mau ke nanggung sebenarnya. Kita ke bond rating aja ya untuk kemudian kita coba simulasikan nyari bond rating itu gimana. Bond rating ini gini. Surat hutang itu untuk mempermudah investor dalam menilai tingkat bonafit ya. Tingkat bonafit itu kualitas dari si pengeluar hutang yang perusahaan yang mengeluarkan surat hutang tadi, maka perlu dibuat yang namanya rating bond ini, bond rating ini. Yang mengeluarkan itu kalau di sini ada S&P, ada Moody's. S&P itu Standard & Poor's, Moody's. Kalau di kita namanya Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Oh ya, security tadi juga bisa kita namakan efek. Jadi security, surat berharga, efek itu sama artinya. Ini Pemeringkat Efek Indonesia. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di halaman 296. Ini ya. S&P, Standard & Poor's, Moody's, Pevindo tadi. Ini semakin tinggi. Itulah kenapa kemarin waktu itu Bu Menteri, Bu Sri Mulyani itu ya sempat marah-marah atau apa itu ya, yang artinya sempat mau diturunkan peringkatnya Indonesia ke B-nya, entah saya lupa spesifiknya. Intinya berkaitan dengan rating ini. Gitu. Karena ketika pada akhirnya ini nanti ini misalnya ya, dari B ke BB gitu ya, bukan bintang biasa gitu, BBB gitu, itu berdampak kepada persepsi investor yang akan menanamkan hutang ke perusahaan A atau ke negara tertentu gitu. Artinya negara tersebut atau perusahaan tersebut
kualitas pengelolaan utangnya meningkat. Lebih baik gitu kalau semakin naik ke atas. Oke. Nah, di sisi yang lain, ketika turun, maka akan ada persepsi yang berubah dari kacamata investor. Resikonya justru naik. Nah, oleh karena itu, seringkali inilah yang kenapa pada akhirnya semakin tinggi rating suatu surat hutang, maka imbal hasilnya cenderung semakin turun. Semakin rendah peringkat surat hutang, BBB atau C gitu misalnya, C di sini, sorry, itu cenderung return-nya semakin tinggi. Kenapa? Karena tentu persepsi investor ketika pada akhirnya surat hutangnya memiliki peringkat yang lebih rendah, nggak mungkin dia akan mendapatkan dana ketika pada akhirnya rate yang disampaikan di sini sama dengan yang di level paling atasnya. Saya ambil ekstrim ya. Di sini rate-nya 8% setahun, di sini juga 8% setahun. Ya nggak mungkin, orang tentu akan memilih yang ini. Karena ini udah 8% lebih aman lagi. Benar ya? Di sini biasanya akan lebih daripada 8%. Entah di level 14 atau 16 bahkan misalnya. Untuk kemudian memberikan gula kepada semut-semut yang akan datang. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Nama-nomor absen. Edo Dwi, nomor absen 6. Ya. Maksudnya dari A1 BAA1 itu apa ya, Pak? A1 yang ini, Mas. Iya, Pak. Oh. Jadi gini, ini penamaan yang disampaikan oleh pemeringkatnya, lembaga pemeringkat efeknya, gitu ya. Jadi kalau standar S&P itu standarnya pakai huruf semua, B, C, 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 B, 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 A. Nanti kalau teman-teman ada juga Pevindo itu pakainya plus, ada yang B plus, B, B plus, ada yang Amin gitu misalnya, itu juga ada. Kayak Amin 1 gini ya, Amin 1, A, B, A, dan seterusnya. Ini memang standar yang dikeluarkan oleh masing-masing, memang pada akhirnya dikembali apa ya. Ini menjadi prerogatif si pengeluar rating ini tadi. Dia mau membuatnya seperti apa. Nah, tentu ada kriteria-kriterianya. Kapan dia Amin 1 ini kapan, A kapan, A kecil kapan, A besar, A kecil kapan, A besar kapan, dan seterusnya. Ini tergantung ke ininya apa namanya, si pemeringkatnya. Ini yang di description ini ya, ini apa, dipersamakan lah. Dipersamakan kalau di sini yang di S&P AA, di Moody's A besar, A kecil gitu. Ini dianggap bahwa sana very strong capacity to pay. Padahal ini kalau Anda bisa lihat di definisi lebih detailnya, itu ya yang dikeluarkan oleh masing-masing pemeringkat tadi. Pevindo tadi sekali lagi, Pevindo. Ini yang Indonesia punya, itu juga punya standarnya sendiri juga. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya sampai sini dulu. Kita nanti lanjutkan di minggu depan. Nah, saya harap nanti saya minggu depan paling tidak akan mengcover chapter 9 ini secara berurutan gitu ya. Saya akan loncat-loncat. Jadi tolong teman-teman coba nanti
eksekusi beberapa contoh soal yang ada di checkpoint ini dilihat di eksekusi, kita nanti minggu depan tinggal ya murni loncat-loncat saja, semoga sudah bisa teman-teman dapatkan poinnya. Gitu ya. Jadi saya harapkan minggu depan kita sudah bisa catch up dengan RPS. Oke, saya pikir itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak.